Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2501 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih membahas tema-tema tentang kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Mari buka Alkitab kita, Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat 15. Di bawah perikop dusta mahkamah agama. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika para serdadu atau prajurit tentara Roma yang bertugas untuk menjaga kubur Yesus, mereka datang ke kota untuk memberitahukan kepada para imam-imam kepala bahwa Yesus sudah bangkit. Saudara, mereka tahu kejadiannya. Kenapa? Karena mereka ada di lapangan. Tetapi saudara, ketika para imam mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, mereka kemudian bersepakat bersama dengan serdadu-serdadu itu untuk memberikan informasi palsu bahwa Yesus tidaklah bangkit tetapi mayatnya dicuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan bahwa para serdadu-serdadu ini juga mereka terancam, mereka akan dihukum oleh atasan mereka. Karena apapun yang mereka sampaikan kepada atasan mereka tentang kebangkitan Yesus, sudah pasti atasan mereka tidak akan percaya, yang akan membuat mereka dihukum. Saudara, saya merasakan bahwa para serdadu ini juga mereka stres, mereka frustasi, mereka takut dihukum oleh atasannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena ketakutan itu berkolaborasi dengan kebencian para imam-imam kepala, orang-orang Saduki, Farisi, dan ahli-ahli Taurat itu, mereka kemudian merancangkan satu konspirasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kemudian bersepakat untuk menyebar isu bahwa Yesus tidaklah bangkit tetapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Saudara, perhatikan cara-cara mereka. Ayat 12, perhatikan. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata ayat 13, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam
dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saudara perhatikan di sana, sehingga kamu, para serdadu-serdadu itu, tidak beroleh kesulitan apa-apa. Saudara perhatikan, ada konspirasi di sana. Para imam kepala memberi serdadu-serdadu ini uang. Dan serdadu-serdadu ini, supaya mereka selamat, tidak dihukum oleh atasan mereka. Mereka menebar kabar bohong. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka memberikan kabar kepada orang banyak itu bahwa mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Ayat 15, perhatikan. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita manipulatif para serdadu-serdadu ini yang telah disuap itu berkembang sampai sekarang ini. Bukti perkembangannya, kabar bohong yang mereka ciptakan, mereka siarkan itu dipercaya sebagian orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, itu tandanya saudara adalah korban manipulasi dari serdadu-serdadu Romawi itu yang berkonspirasi dengan imam-imam kepala, para Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Saduki dan lain sebagainya, yang adalah tua-tua orang Yahudi pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat-sangat disayangkan, banyak orang termakan dengan kabar bohong yang disampaikan oleh serdadu-serdadu ini. Sampai sekarang ada banyak orang yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Saudara, kalau saudara tidak percaya pada kebangkitan Kristus, saudara adalah orang yang menjadi korban dari manipulasi serdadu-serdadu Roma dan juga imam-imam kepala itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu real, nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak bisa dimanipulasi. Walaupun ada usaha upaya dari orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang yang punya pengaruh besar pada saat itu untuk memanipulasi kebangkitan Tuhan Yesus, tetap saja mereka tidak dapat menutup kebenaran sejati yang terjadi pada hari kebangkitan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kebenaran sejati itu tidak bisa ditutup-tutupi. Amin. Saudara mau mencoba berusaha menutupi kebenaran, tidak akan bisa. Kebenaran itu akan tetap muncul, tetap akan keluar dengan sendirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang berusaha berupaya untuk menutup-nutupi kebenaran, dan banyak orang yang mencoba menutupi itu selalu gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran sejati itu tidak bisa ditutup-tutupi. Kebenaran sejati itu bersifat kekal. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, itu menandakan saudara ada di jalan yang benar, yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Saudara jangan menyangkal, jangan menjual Yesus hanya karena hal-hal yang sementara. Jangan, saudara. Karena apa, saudara? Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara ikut Tuhan Yesus, saudara ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Dan saya mau katakan berulang-ulang kali bahwa keselamatan itu hanya ada pada Yesus Kristus Tuhan.
tidak ada di luar Yesus. Keselamatan itu hanya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, pastikan saudara berjalan di jalan Tuhan Yesus, di jalan yang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak percaya pada kebangkitan Tuhan Yesus, jangan-jangan saudara adalah korban manipulasi, tipu-tipu dari serdadu-serdadu Romawi bersama dengan tokoh-tokoh agama pada saat itu yang korup. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar, percayalah kepada Tuhan Yesus sepenuh hati. Amin. Belajar percaya kepada Tuhan Yesus, percaya pada kebangkitannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah pembuktian bahwa Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri yang jadi manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya pada kebangkitan Kristus, kita yang percaya pada Yesus juga akan bangkit, akan memperoleh hidup. Walaupun kita mungkin mengalami kematian, tapi kematian bukan akhir segalanya. Kematian adalah awal hidup dalam kekekalan. Amin. Haleluya. Saudara percayalah pada kebangkitan Kristus. Yesus telah bangkit, mengalahkan maut. Dan itu juga yang akan terjadi kepada kita. Kita satu hari nanti akan mati, itu pasti saudara. Tapi percayalah, kita yang hidup dalam Kristus Yesus, kita juga akan dibangkitkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Tuhan Yesus akan memberi kita kehidupan kekal bersama dengan Dia di kerajaan surga yang kekal. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Firman Tuhan yang selalu kita baca, kita dengar, akan menuntun, membimbing kita, mengantar kita pada hidup yang kekal. Haleluya. Saudara percayalah dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar bahwa kebenaran itu tidak bisa dimanipulasi. Walaupun ada orang kuat, orang berduit, orang punya pengaruh besar yang mencoba untuk memanipulasi kebenaran, mereka tidak akan bisa, mereka tidak akan mampu, karena kebenaran itu akan keluar. Walaupun dia ditekan dengan kuat, dia akan keluar, dia akan timbul. Kebenaran itu tidak akan bisa dimanipulasi oleh orang-orang, karena kebenaran itu akan keluar, muncul, timbul dengan sendirinya. Amin. Haleluya. Kebenaran sejati itu tidak bisa ditutup-tutupi. Walaupun ada banyak orang-orang hebat, orang-orang kuat yang berusaha berupaya untuk menutup-nutupi kebenaran, mereka tidak akan bisa, mereka tidak akan mampu menutup-nutupi kebenaran itu. Kebenaran sejati itu bersifat kekal. Amin. Dan kebenaran sejati itu membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit. Tepat seperti apa yang Tuhan Yesus sudah katakan kepada murid-muridnya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit, semuanya terjadi. Amin. Tuhan Yesus telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat buat kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, saudara mengikut Yesus, saudara percaya pada firman Tuhan, saudara beriman kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya ada di jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Kalaupun ada rumah tangga mereka yang saat ini sedang goncang, sedang ada dalam pergumulan persoalan yang begitu berat, Tuhan menolong mereka sehingga rumah tangga mereka disatukan kembali. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sudah berusaha berupaya untuk bercerai, mereka yang sudah
masuk di meja hijau untuk perceraian, kami patahkan semuanya dalam nama Yesus. Mereka hidup saling menerima satu dengan yang lain, mereka saling mengampuni, dan keluarga mereka dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada saat ini pendengar yang sakit, Tuhan Yesus yang jamah, dan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita diberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Kaima, Kauditan, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.